Kecelakaan yang mengubah segalanya. Hari itu dimulai seperti biasanya bagi Shirley. Dia bangun pagi dengan semangat, mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor pertanahan tempatnya bekerja. Shirley selalu memiliki ambisi besar, mimpi untuk mendapatkan lebih dari sekadar pekerjaan rutin yang membosankan. Dia ingin mencapai puncak kesuksesan dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Namun, takdir memiliki rencana lain untuknya. Di tengah perjalanan, sebuah kecelakaan terjadi di depan matanya. Mobil-mobil berjejer, dan suara sirene ambulans mulai terdengar. Shirley merasa frustasi, terjebak dalam kemacetan yang seolah tak ada habisnya. Sementara itu, jam di arlojinya terus berdetak, membuatnya semakin gelisah. Dia tahu bahwa dia akan terlambat, dan ketidakpastian itu membuatnya cemas. Setelah berjuang melawan kemacetan selama hampir 1 jam, Shirley akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Namun, saat dia memasuki area parkir kantor, ketidakberuntungan kembali menghampirinya. Dalam keadaan terburu-buru, dia tidak memperhatikan langkahnya dan menabrak seorang office boy yang sedang membawa nampan berisi kopi panas. Nampan itu terjatuh, dan kopi yang masih mengepul tumpah ke bajunya. "Maaf, aku sangat minta maaf," seru Shirley panik, melihat office boy yang terjatuh ke tanah. Raut wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan Shirley segera membantu mengangkatnya. Namun, saat melihat tangan office boy yang terluka, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Dia merasa seperti telah menghancurkan hari seseorang. Setelah memastikan office boy itu baik-baik saja, Shirley bergegas memasuki kantor. Namun, insiden itu masih membekas di pikirannya. Dia mengelap bajunya yang kotor, tetapi noda kopi itu hanya membekas, seolah mengingatkannya pada kesalahan yang baru saja dilakukannya. Di dalam hatinya, Shirley berharap bahwa hari itu akan segera berlalu. Setelah sampai di meja kerjanya, Shirley mencoba untuk fokus pada tugas-tugasnya. Namun, pikirannya terus melayang pada kejadian tersebut. Saat menatap ke arah ruang rapat, matanya tertuju pada Pak Hendrik, bosnya yang tampan dan berpengaruh. Dia adalah sosok yang selalu menginspirasi, seorang pria yang memiliki segalanya, kekayaan, ketampanan, dan karisma. Shirley merasa jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali melihat Pak Hendrik. Dia selalu mengagumi sosoknya dari jauh, tetapi insiden pagi itu membuatnya merasa semakin dekat. Dalam benaknya, dia mulai membayangkan bagaimana jika dia bisa mendapatkan perhatian Pak Hendrik, bagaimana jika dia bisa menjadi lebih dari sekadar sekretaris. Seiring berjalannya waktu, Shirley mulai merencanakan cara untuk mendekati Pak Hendrik. Dia ingin membuat dirinya terlihat lebih menarik, lebih menonjol. Ia mulai memperhatikan penampilan dan sikapnya setiap kali bertemu dengan Pak Hendrik. Namun, Shirley tahu bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan, sesuatu yang akan menarik perhatian Pak Hendrik dengan cara yang tak terduga. Ketika malam tiba, Shirley pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh. Dia mencari informasi tentang cara untuk memikat hati seorang pria, terutama yang sudah beristri. Dalam pencariannya di internet, dia menemukan berbagai artikel dan forum yang membahas tentang pesugihan dan penggunaan susuk. Awalnya, dia merasa skeptis, tetapi rasa penasaran mulai menguasainya. Apakah ini satu-satunya cara? Pikirnya, sambil memeriksa foto-foto dukun di internet. Dia tahu bahwa risiko yang diambil sangat besar, tetapi keinginan untuk mendapatkan cinta Pak Hendrik semakin membara. Shirley merasa terjebak dalam dilema antara moralitas dan ambisi. Hari-hari berlalu, dan Shirley semakin terobsesi dengan ide untuk menggunakan susuk. Dia mulai mencari dukun yang bisa membantunya, berusaha untuk menemukan cara agar Pak Hendrik jatuh cinta padanya. Di dalam hatinya, Shirley percaya bahwa ini adalah jalan menuju kebahagiaan dan kekayaan yang selalu dia impikan. Namun, dia tak menyadari bahwa setiap pilihan yang diambilnya akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Temuan dukun dan ritual gelap. Setelah beberapa hari bergelut dengan pikirannya, Shirley akhirnya memutuskan untuk mencari dukun yang bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan, cinta Pak Hendrik.
Dia merasa dalam hatinya bahwa susuk adalah jalan terbaik untuk memikat hati seorang pria, terutama seorang pria yang sudah beristri. Keputusannya untuk menempuh jalan ini membuatnya merasa bersemangat sekaligus cemas. Shirley mulai mencari informasi tentang dukun di internet dan media sosial. Dia menemukan beberapa rekomendasi mengenai seorang dukun terkenal di kota yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam urusan cinta dan pesugihan. Dukun ini, yang dikenal dengan nama Ki Joko, disebut-sebut memiliki ritual yang kuat untuk menarik perhatian seseorang dan mengubah takdir. Setelah mendapatkan alamat Ki Joko, Shirley merasa berdebar saat hendak pergi ke tempat praktiknya. Dia mengenakan pakaian terbaiknya, berharap bisa meyakinkan Ki Joko akan niatnya yang tulus. Dalam hati, dia berdoa agar dukun itu bisa membantunya tanpa mengharuskan dia membayar harga yang terlalu mahal. Sesampainya di rumah Ki Joko, Shirley disambut oleh suasana yang mencekam. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi dengan berbagai lilin, patung, dan benda-benda aneh yang tidak familiar baginya. Ki Joko muncul dengan sosoknya yang tua dan berwibawa. Matanya tajam, seolah bisa menembus jiwa setiap orang yang datang padanya. "Selamat datang, Nona. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Ki Joko dengan suara yang dalam dan bergetar. Shirley menjelaskan niatnya untuk mendapatkan cinta Pak Hendrik. Dia menceritakan bagaimana dia terpesona oleh pesona dan kekayaan bosnya dan bagaimana dia bertekad untuk memiliki hati pria itu, meskipun dia sudah beristri. Ki Joko hanya mendengarkan dengan seksama, tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah mendengar cerita Shirley, Ki Joko mulai menjelaskan tentang ritual pesugihan yang akan dilakukannya. Dia memperingatkan bahwa setiap pesugihan pasti memiliki harga yang harus dibayar, dan terkadang, harga itu bisa sangat mahal. Anda harus siap untuk mengorbankan sesuatu, Nona. Tumbal adalah bagian dari ritual ini, kata Ki Joko. Shirley merasa sedikit ragu, tetapi ambisinya untuk mendapatkan Pak Hendrik mengalahkan rasa takutnya. "Apa yang harus saya korbankan?" tanya Shirley, suaranya bergetar. Ki Joko menjelaskan bahwa dia membutuhkan benda yang memiliki nilai sentimental bagi Shirley, sesuatu yang bisa mewakili pengorbanan yang akan dia lakukan. Shirley teringat akan kalung warisan dari neneknya yang selalu dia pakai. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang mengingatkannya pada keluarganya. Namun, saat itu, dia merasa kalung itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta yang diinginkannya. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk melaksanakan ritual pada malam hari di tempat yang ditentukan oleh Ki Joko. Shirley pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada segala keraguan. Malam ritual tiba. Shirley datang dengan hati berdebar. Ki Joko telah menyiapkan semua yang diperlukan, lilin, bunga, dan benda-benda lain yang tampak aneh. Mereka berada di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Suasana semakin mencekam ketika Ki Joko mulai membacakan mantra-mantra yang tidak dimengerti Shirley. "Sekarang, Nona, serahkan kalung Anda," perintah Ki Joko. Dengan tangan yang bergetar, Shirley melepaskan kalung yang telah menjadi simbol kasih sayang dari neneknya. Dia merasa seolah-olah melepaskan bagian dari dirinya, tetapi dia percaya bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan cinta sejatinya. Ki Joko mulai melakukan ritualnya. Dia mengucapkan mantra sambil membakar kalung tersebut di atas api yang menyala. Asap tebal memenuhi ruangan, dan Shirley merasakan hawa yang dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara wanita di dalam kepalanya, memperingatkannya akan konsekuensi dari tindakan ini. Namun, Shirley mengabaikannya, terperangkap dalam ambisi yang membara. Setelah ritual selesai, Ki Joko menatap Shirley dengan tatapan serius. "Kini, susuk sudah terpasang. Anda akan mulai merasakan perubahan dalam waktu dekat. Ingat, apa yang Anda inginkan tidak selalu datang tanpa harga. Siapkan diri Anda," ujarnya. Shirley pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak bisa menunggu untuk melihat hasil dari ritual tersebut. Ketika dia tiba di rumah, dia melihat bayangan samar di cermin.
Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, tetapi Shirley merasa ada sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Dia mencoba mengabaikannya dan berfokus pada harapannya untuk bisa mendekati Pak Hendrik. Hari-hari berikutnya, Shirley mulai merasakan perubahan. Dia merasa lebih percaya diri, dan Pak Hendrik mulai memperhatikannya lebih dari sebelumnya. Mereka mulai berbicara lebih sering, dan Shirley merasakan ketegangan yang menyenangkan setiap kali Pak Hendrik meliriknya. Dia merasa semua pengorbanannya akan terbayar. Namun, di balik kebahagiaan itu, Shirley mulai mengalami hal-hal aneh. Dia sering merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, dan mimpinya dipenuhi dengan sosok wanita yang menyeramkan. Bayangan itu seolah mengingatkannya akan konsekuensi dari ritual yang telah dilakukannya. Ritual pesugihan yang tampaknya menjanjikan kebahagiaan justru membawa Shirley ke dalam kegelapan yang tak terduga. Saat dia berusaha meraih apa yang diinginkannya, dia tidak menyadari bahwa jalan yang dia pilih akan membawa petaka yang lebih besar. Langkahnya ke dalam dunia pesugihan baru saja dimulai, dan dia akan segera merasakan dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Perselingkuhan yang terungkap. Setelah ritual yang dilakukan Shirley, hidupnya mulai berubah secara dramatis. Kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia merasa seolah-olah aura yang baru mengelilinginya, menarik perhatian Pak Hendrik dengan kuat. Dalam beberapa minggu, mereka mulai berbicara lebih sering dan berbagi momen-momen kecil yang membuat Shirley merasa di atas awan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan yang terus mengintai. Pak Hendrik, pria yang selalu tampak tegas dan berkarisma, mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Shirley. Mereka sering bertemu untuk membahas pekerjaan, tetapi pertemuan itu perlahan-lahan berubah menjadi lebih personal. Pak Hendrik mulai menggoda Shirley, dan Shirley merasa terbang di antara kenyataan dan impian. Namun, Winda, istri Pak Hendrik, adalah sosok yang cerdas dan peka. Dia mulai merasakan adanya perubahan dalam sikap suaminya. Beberapa kali, Winda mencatat bahwa Pak Hendrik pulang lebih larut dari biasanya, dan dia seringkali menerima pesan yang tidak dijelaskan. Rasa curiga mulai menghantuinya, dan dia bertekad untuk menyelidiki lebih dalam. Suatu malam, setelah Pak Hendrik pulang dari kantor, Winda memutuskan untuk berbicara dengannya. "Hendrik, apakah ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" Tanyanya dengan nada lembut, berusaha tidak menimbulkan pertikaian. Namun, Pak Hendrik hanya menggelengkan kepala, berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Winda merasa hatinya semakin berat. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Shirley, dan setelah melakukan sedikit penyelidikan, dia menemukan akun media sosial Shirley. Winda melihat foto-foto Shirley yang tampak ceria dan bahagia di kantor. Winda merasa ada sesuatu yang aneh, dan nalurinya memberitahunya bahwa Shirley mungkin terlibat lebih dari sekadar rekan kerja. Di sisi lain, Shirley merasa seolah-olah semua usahanya membuahkan hasil. Dia dan Pak Hendrik mulai menjalin hubungan gelap. Mereka sering bertemu di tempat-tempat yang sepi, berbagi momen-momen intim yang penuh gairah. Namun, di dalam hati Shirley, ada rasa bersalah yang terus mengintai. Dia tahu apa yang mereka lakukan salah, tetapi ambisinya untuk memiliki Pak Hendrik mengalahkan semua keraguan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Pak Hendrik sedang bersama Shirley di apartemen sewa mereka, Winda tiba-tiba muncul. Dia telah mencurigai suaminya dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Dengan hati yang berdebar, Winda berdiri di depan pintu apartemen, mengintip ke dalam. Ketika melihat suaminya berpelukan dengan Shirley, jantung Winda bergetar hebat. Dia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Marah dan hancur, Winda mengetuk pintu dengan keras. "Hendrik, buka pintunya!" teriaknya, suaranya penuh emosi. Shirley yang terkejut segera melepaskan pelukan Pak Hendrik dan berlari ke arah pintu. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Shirley, berusaha menyembunyikan ketakutannya di balik sikap percaya dirinya. Pak Hendrik tampak panik. Dia tahu situasi ini sangat berbahaya. Dengan cepat, dia membuka pintu dan berusaha menjelaskan. "Winda,
Ini bukan seperti yang kau kira. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Winda sudah berteriak. Jangan berbohong padaku, Hendrik. Aku tahu semuanya. Winda menangis, matanya berapi-api. Kau berselingkuh dengan dia, kan? Dengan Shirley. Suara Winda menggema, menciptakan ketegangan yang mencekam. Shirley merasa terpojok. Dia tidak menyangka bahwa hubungan mereka akan terungkap dengan cara ini. Winda, aku tidak ingin merusak keluargamu, kata Shirley, mencoba membela diri, tetapi kata-katanya tidak berarti bagi Winda yang sudah terluka. Merusak, kamu sudah melakukannya, balas Winda, suaranya bergetar antara kemarahan dan kesedihan. Hendrik, aku telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kita, tetapi kau memilih untuk menghancurkannya. Pak Hendrik mencoba menenangkan Winda, tetapi dia sudah terlalu marah untuk mendengarkan. Dia merasa dikhianati dan tidak berdaya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, katanya, suaranya penuh penyesalan. Winda berbalik dan pergi, meninggalkan Pak Hendrik dan Shirley dalam keheningan yang mencekam. Shirley merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya menyakiti Winda, tetapi juga akan berakibat pada kehidupannya sendiri. Namun, dia masih terjebak dalam ketertarikan dan hasratnya terhadap Pak Hendrik. Beberapa hari setelah kejadian itu, Winda berusaha untuk tetap tenang. Dia tidak ingin suaminya melihat betapa hancurnya hatinya. Dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya, berusaha untuk mencari dukungan. Namun, di dalam hatinya, rasa sakit dan kemarahan terus menggerogoti. Sementara itu, Shirley merasa berada di ujung tanduk. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan bayangan Winda terus menghantuinya. Setiap kali dia melihat Pak Hendrik, dia merasa bersalah dan tertekan. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama jika semua ini terungkap. Di tengah ketegangan ini, Shirley mulai mengalami hal-hal aneh. Dia sering melihat sosok wanita yang menyeramkan dalam mimpinya, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Shirley merasa bahwa sosok itu adalah Winda, yang mewakili semua rasa sakit dan penyesalan yang telah ditimbulkan oleh hubungan terlarang mereka. Dalam keadaan bingung, Shirley kembali menemui Ki Joko, dukun yang membantunya melakukan ritual. Dia berharap bisa mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, Ki Joko hanya memperingatkannya bahwa kekuatan pesugihan yang dia gunakan tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan tanpa konsekuensi yang harus dibayar. Waktu terus berlalu, dan Shirley merasakan tekanan yang semakin berat. Dia tidak hanya berhadapan dengan rasa bersalah, tetapi juga dengan bayang-bayang dari pilihan-pilihan yang telah dia buat. Ketika dia melihat Pak Hendrik, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikat mereka, tetapi juga sesuatu yang akan menghancurkan mereka. Akhirnya, Shirley menyadari bahwa dia harus membuat pilihan. Dia bisa melanjutkan hubungan ini dan menghadapi kemarahan Winda, atau dia bisa menghentikannya dan memulai hidup baru tanpa bayang-bayang dari masa lalu. Namun, pilihan itu tidaklah mudah, dan konsekuensi dari setiap langkahnya akan segera terungkap. Keterpurukan dan kesesatan. Setelah perselingkuhan terungkap, hidup Shirley berubah drastis. Meskipun dia sempat merasakan kebahagiaan saat bersama Pak Hendrik, kini ia terjebak dalam kegelapan yang semakin mendalam. Winda, yang merasa dikhianati, mulai berusaha untuk memulihkan hidupnya, sementara Pak Hendrik berjuang untuk menyelamatkan pernikahannya. Shirley, di sisi lain, merasa terasing dan tertekan. Setiap kali Shirley pergi ke kantor, dia merasakan tatapan penuh ejekan dari rekan-rekannya. Beberapa dari mereka mulai berbisik, membicarakan tentang perselingkuhan dan bagaimana dia telah menghancurkan rumah tangga orang lain. Meski Pak Hendrik berusaha untuk melindunginya, Shirley merasa bahwa semua orang mengetahui kebenaran dan menghakiminya. Keberanian dan kepercayaan dirinya mulai memudar. Malam-malam Shirley diisi dengan mimpi buruk. Dia sering terbangun dengan keringat dingin, terbayang oleh sosok wanita menyeramkan yang terus menghantuinya. Dalam mimpinya, sosok itu sering meraih tangannya, membawanya ke tempat yang gelap dan menakutkan. Shirley merasa bahwa ini adalah peringatan dari Winda,
yang tak pernah mau menerima pengkhianatan. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Shirley menerima pesan dari Kijoko, dukun yang pernah membantunya. Pesan itu mengingatkan bahwa setiap pesugihan memiliki konsekuensi. Dia merasa tertekan, namun rasa ingin tahunya membuatnya memutuskan untuk mengunjungi Kijoko lagi. Dalam perjalanan menuju tempat praktik Kijoko, Shirley merasa ada sesuatu yang aneh, seolah ada yang mengawasinya. Setibanya di rumah Kijoko, suasana terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Kijoko menyambutnya dengan tampilan serius. "Nona, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi di sekelilingmu sangat berat," ujar Kijoko dengan nada khawatir. Shirley menjelaskan semua yang terjadi setelah ritualnya. Dia menceritakan tentang mimpi-mimpinya dan bagaimana hidupnya terasa semakin kacau. Kijoko mendengarkan dengan seksama, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang diungkapkan. "Ini adalah akibat dari ritual yang kau lakukan. Ketika kau mengambil jalan ini, kau telah mengikat dirimu pada kekuatan yang tidak kau pahami. Tumbal yang kau korbankan memiliki konsekuensi," jelas Kijoko, suaranya berat. Shirley merasa ketakutan, tetapi dia juga merasa tidak ada jalan kembali. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin hidup saya terus terpuruk seperti ini," katanya, suaranya penuh ketidakberdayaan. Kijoko memberinya pilihan. "Kau bisa membatalkan pesugihan ini, tetapi kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Jika tidak, kau akan terus dihantui oleh kekuatan yang kau panggil," katanya. Shirley merasa seperti terjebak dalam labirin. Dia tahu bahwa dia harus mengembalikan kalung warisan itu, tetapi dia juga merasa enggan. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang mengingatkannya pada keluarganya. Namun, di satu sisi, dia tidak ingin hidupnya terus dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dan ketakutan yang tak kunjung reda. Kembali ke rumah, Shirley merasa terjebak dalam dilema. Dia duduk di depan cermin, menatap refleksinya yang semakin memudar. Dalam hatinya, dia merindukan kebahagiaan yang pernah dia rasakan saat bersama Pak Hendrik, tetapi dia juga tahu bahwa semua itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Hari-hari berlalu, dan Shirley terus merasakan tekanan yang semakin berat. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Setiap kali dia berusaha untuk tidur, suara wanita itu selalu mengganggu pikirannya. Shirley merasa semakin terasing, dan teman-temannya mulai menjauh. Dia tidak bisa berbagi rasa sakitnya dengan siapapun, dan kesepian itu semakin menghimpitnya. Suatu malam, saat dia terbangun dari mimpi buruknya, Shirley memutuskan untuk pergi ke apartemen Pak Hendrik. Dia merasa bahwa dia perlu berbicara dengan pria yang telah mengubah hidupnya, meskipun semua itu berujung pada kehampaan. Ketika dia tiba, dia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Namun, tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Winda muncul, wajahnya menunjukkan bekas-bekas air mata. "Apa yang kau lakukan di sini, Shirley?" tanya Winda dengan nada dingin. "Aku hanya ingin berbicara dengan Hendrik," jawab Shirley, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. "Dia tidak ingin berbicara denganmu. Dia sedang berusaha memperbaiki semuanya setelah semua yang kau lakukan," balas Winda, suaranya penuh kemarahan. Shirley merasa hatinya teriris. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. "Winda, aku tidak ingin merusak hidup kalian. Aku hanya terjebak dalam situasi ini," katanya, berusaha menjelaskan. Namun, Winda tidak mau mendengarkan. "Kau sudah merusak segalanya. Jangan datang lagi," teriak Winda sebelum menutup pintu dengan keras. Dengan langkah lunglai, Shirley pergi dari sana. Dia merasa semakin terpuruk dan tidak berdaya. Dalam perjalanan pulang, dia teringat pada kalung warisan neneknya. Rasa bersalah membanjiri hatinya. Dia tahu bahwa dia harus mengembalikan kalung itu, tetapi dia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan. Di malam hari, saat Shirley berbaring di tempat tidurnya, dia merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya. Suara wanita itu semakin keras, seolah-olah memanggilnya. Dia merasa terjebak antara dua dunia,
dunia yang dia inginkan dan dunia yang penuh penyesalan. Dalam kegelapan malam, Shirley berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengembalikan kalung itu ke Kijoko, meskipun itu berarti dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Namun, saat dia berusaha untuk tidur, sosok wanita itu muncul di depannya, wajahnya penuh kemarahan dan kesedihan. Kau akan membayar harganya, Shirley. Tidak ada yang bisa lolos dari konsekuensi. Bisiknya, membuat Shirley terbangun dengan teriakan. Akhir yang menyedihkan, malam-malam Shirley semakin mencekam. Setiap kali dia berusaha untuk tidur, mimpi buruk menghantuinya tanpa henti. Sosok wanita yang menyeramkan terus muncul dalam mimpinya, menuntut pertanggungjawaban atas pengorbanan yang telah dia lakukan. Rasa ketakutan dan penyesalan menyelimuti hidupnya, dan Shirley mulai merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi yang menanti. Setelah beberapa minggu dalam ketidakpastian, Shirley akhirnya mengambil keputusan untuk kembali menemui Kijoko. Dia tahu bahwa dia harus mengembalikan kalung warisan neneknya agar bisa membebaskan diri dari kutukan yang mengikutinya. Dengan hati yang berat, dia pergi ke rumah dukun itu, berdoa agar dia masih bisa menyelamatkan dirinya. Sesampainya di tempat Kijoko, Shirley merasakan suasana tegang yang menyelimuti ruangan. Kijoko, dengan wajah serius, menatapnya ketika dia masuk. Kau kembali, Nona. Apa yang ingin kau lakukan? Tanyanya, suaranya berat. Aku ingin mengembalikan kalung itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini, jawab Shirley, suaranya bergetar. Kijoko mengangguk, tampak seolah sudah menunggu keputusan tersebut. Mengembalikan kalung itu adalah langkah yang benar, tetapi kau harus siap untuk menerima konsekuensi dari semua yang telah kau lakukan, katanya dengan nada peringatan. Shirley mengangguk, merasa semakin tertekan. Dia menyerahkan kalung itu kepada Kijoko, dan saat kalung itu berada di tangan dukun tersebut, Shirley merasakan seolah beban berat di pundaknya mulai terangkat. Namun, dia juga merasakan kegelapan yang lebih dalam mengelilinginya. Kijoko mulai melakukan ritual untuk membatalkan pesugihan yang telah dilakukannya. Dia membakar kalung tersebut di atas api, dan Shirley melihat api menyala dengan cepat, menghanguskan benda yang pernah menjadi simbol harapan dan cinta. Namun, saat kalung itu terbakar, Shirley merasakan nyeri yang sangat dalam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia harus melepaskan semua yang telah dia impikan. Setelah ritual selesai, Kijoko menatap Shirley dengan tatapan serius. Kau harus pergi dan memperbaiki hidupmu. Jangan biarkan kegelapan ini mengikutimu lagi, pesannya. Shirley pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega karena telah mengembalikan kalung itu, tetapi di saat yang sama, rasa kehilangan menggerogoti hatinya. Dia bertekad untuk mengubah hidupnya dan meninggalkan semua yang telah terjadi. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Di kantor, Shirley berusaha untuk bersikap normal. Dia ingin kembali ke rutinitasnya, tetapi setiap kali dia melihat Pak Hendrik, perasaannya campur aduk. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke masa lalu, dan hubungan mereka sudah hancur. Pak Hendrik pun tampak lebih tertekan, berusaha menyelamatkan rumah tangganya dengan Winda. Suatu hari, saat Shirley sedang bekerja, dia menerima kabar mengejutkan. Winda mengalami kecelakaan di jalan saat menuju kantor. Berita itu membuat seluruh kantor terkejut, dan Shirley merasa hatinya teriris. Meskipun mereka pernah terlibat dalam perselisihan, dia tidak pernah berharap yang terburuk untuk Winda. Setelah beberapa hari, kabar tentang kondisi Winda semakin buruk. Dia terbaring di rumah sakit, dan Pak Hendrik terlihat hancur. Shirley merasa sangat bersalah, seolah semua yang terjadi adalah akibat dari tindakan dan keputusannya untuk terlibat dalam hubungan terlarang. Dia berjuang melawan rasa penyesalan yang dalam, merasa bahwa dia adalah penyebab dari semua ini. Tanpa ragu, Shirley memutuskan untuk mengunjungi Winda di rumah sakit. Saat dia tiba, suasana di ruang perawatan terasa mencekam. Winda terbaring lemah, wajahnya pucat, dan Shirley merasakan beratnya beban yang ada di antara mereka. Dia ingin meminta maaf, tetapi kata-kata itu terasa tertahan di tenggorokannya.
Saat Shirley mendekat, Winda membuka matanya dan menatapnya dengan penuh kemarahan dan kesedihan. "Kau datang untuk apa?" tanya Winda, suaranya lemah tetapi penuh ketidakpuasan. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu atau keluarga," jawab Shirley, air mata mengalir di pipinya. Winda menatapnya tajam. "Menyesal, itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Shirley. Kau telah menghancurkan hidupku," balas Winda, suaranya penuh penyesalan. Shirley merasa hatinya hancur. Dia ingin menjelaskan bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang buruk, tetapi kata-kata itu terasa sia-sia. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuat ini semua lebih baik," katanya dengan suara bergetar. Winda menutup matanya, seolah mencoba menahan rasa sakit yang menyelimutinya. "Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Dan kau tahu, bukan hanya aku yang terluka," ujarnya dengan nada yang penuh makna. Setelah beberapa saat, Shirley memutuskan untuk pergi. Dia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dalam perjalanan pulang, Shirley merasakan kehampaan yang mendalam. Dia telah kehilangan segalanya, cintanya, harapannya, dan bahkan dirinya sendiri. Kegelapan yang mengikutinya tidak bisa dihindari. Beberapa minggu kemudian, Winda akhirnya meninggal setelah berjuang melawan luka-lukanya. Kabar itu mengguncang Shirley. Dia merasa bersalah dan hancur. Dalam benaknya, dia terus berputar-putar memikirkan seberapa besar dampak dari tindakan yang telah dia ambil. Semua yang dia inginkan kini terasa sia-sia. Pak Hendrik, yang merasa kehilangan, berusaha untuk menguatkan diri. Dia berduka atas kehilangan istrinya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa terjebak dalam perasaan yang campur aduk. Dia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Shirley, tetapi rasa bersalahnya membuatnya menjauh. Dalam suasana duka, Shirley menyadari bahwa semua yang dia impikan telah sirna. Dia tidak bisa lagi mengharapkan cinta dari Pak Hendrik, yang kini berada dalam kehampaan emosional. Dia merasa bahwa dia harus melanjutkan hidupnya, tetapi bayang-bayang dari masa lalunya akan selalu menghantuinya. Cerita ini berakhir dengan Shirley yang berdiri di tepi sungai, merenungkan hidupnya yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dalam pencarian akan cinta dan kekayaan, dia telah kehilangan segalanya. Dalam kegelapan malam, Shirley berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki hidupnya, meskipun dia tahu bahwa jalan menuju pemulihan akan sangat sulit. Kehampaan yang dirasakan Shirley menggambarkan pesan moral yang mendalam, cinta dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kesengsaraan. Dalam pencarian untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita seringkali mengorbankan hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita, dan terkadang, harga yang harus dibayar adalah kehilangan diri kita sendiri.